Apakah Ecclesia Christus pada zaman Rasul-Rasul berkumpul pada hari Sabtu atau hari Minggu? Kita perlu belajar ini langsung dari Alkitab, dari firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan jadi mari kita melihat sekarang Sabat pada zaman Eklesia. Nah, dengan Eklesia maksudnya gereja ya. Tetapi karena istilah gereja ada terlalu banyak arti yang diberikan kepadanya. Ada arti yang baik, ada arti juga yang sebenarnya tidak benar. Jadi saya lebih suka pakai istilah Eklesia langsung dari bahasa Yunani. Istilah Sabat berarti hari istirahat. Sabat tidak berarti hari Sabtu. Nah ini sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa Sabat berarti hari Sabtu, tapi sebenarnya itu salah. Sabat berarti istirahat. Nah, kalau kita melihat di dalam kamus Ibrani dan sampai Inggris, kita melihat ini dari orang yang bernama Halliday, dan dia memberi di sini. Saya kira Anda dapat mengerti bahasa Inggris cukup untuk melihat day of rest. Day of rest itu artinya day of rest. Jadi Sabat tidak berarti Sabtu, tetapi berarti day of rest. Okay? Nah, supaya ada bukti lebih banyak, ada hari Sabat dan juga ada Sabat tahun. Jadi ada Sabat hari dan ada juga Sabat tahun. Mari kita membaca di Imamat pasal 25 ayat 8. Dan engkau akan menghitung 7 tahun bagi engkau, 7 kali 7 tahun. Dan jarak waktu 7 tahun Sabat itu, lihat di sini, 7 tahun Sabat itu akan menjadi kepada engkau 49 tahun. Lalu engkau akan menyebab trompet berbunyi pada hari ke-10 dari bulan yang ke-7. Dalam hari pendamaian kamu akan membuat trompet berbunyi melalui seluruh tanahmu. Dan kamu akan menghabiskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kemerdekaan melalui seluruh tanah kepada semua penghuninya. Itu akan menjadi sebuah yobel kepada kamu. Dan kamu akan kembali setiap tahun pada miliknya. Dan kamu akan kembali setiap orang kepada keluarganya. Tahun yang ke-50 itu akan menjadi sebuah yobel kepada kamu. Kamu tidak akan menabur, juga tidak akan menuai itu yang bertumbuh sendiri, juga tidak akan mengumpulkan buah-buahan dari pohon anggurmu yang tidak dipangkas. Karena itu yobel, itu akan menjadi kudus kepadamu. Kamu akan memakan hasilnya dari ladang. Jadi yang kita melihat adalah Sabat berarti istirahat. Ada Sabat hari dan ada juga Sabat tahun. Okay?
Oke, nah sesudah Yesus bangkit, eklesianya berkumpul pada hari Minggu. Ini penting. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mereka berkumpul pada hari apa? Jadi Yohanes pasal 20 ayat 19. Lalu pada hari yang sama itu, pada waktu petang, yang adalah hari pertama minggu itu, ketika pintu-pintu tertutup di mana murid-murid berkumpul karena takut kepada orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai kepada kamu." Dan ketika ia sudah berkata demikian, ia memperlihatkan kedua tangannya dan lambungnya kepada mereka. Lalu murid-murid itu bergembira ketika mereka melihat Tuhan. Jadi kembali, lalu pada hari yang sama itu, pada waktu petang, yang adalah hari pertama minggu itu hari Minggu. Okay? Jadi, ini sesudah Yesus bangkit, eklesianya berkumpul pada hari Minggu, dan Yesus datang dan berkumpul bersama mereka. Oke, sangat penting. Mari kita melihat lagi. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 7. Dan pada hari pertama minggu itu, hari Minggu ya? Ya, ini hari Minggu. Dan pada hari pertama minggu itu, ketika murid-murid berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti, Paulus berkhotbah kepada mereka karena ia sudah siap berangkat pada keesokan hari. Dan ia meneruskan pidatonya sampai tengah malam. Jadi sekali lagi kita melihat Eklesia Kristus berkumpul pada hari Minggu. Nah, sebelum kita melanjutkan, adalah benar bahwa rasul-rasul sesudah Kristus bangkit, adalah benar bahwa mereka pergi ke sinagoga dan mereka mengajar orang-orang Yahudi di sinagoga pada hari Sabat, pada hari Sabtu, dan mereka mengajar mereka bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias mereka. Tetapi sesudah orang-orang Yahudi dengan keras menolak Kristus, rasul-rasul itu tidak pergi ke sana lagi, tidak pergi ke sinagoga lagi sesudah itu. Dan Eklesia Kristus berkumpul pada hari Minggu. 1 Korintus pasal 16 ayat 1. Adapun mengenai perkumpulan uang bagi orang-orang kudus, seperti sudah kuperintahkan kepada eklesia di Galatia, perbuatlah kamu juga demikian. Pada hari pertama setiap minggu, itu hari Minggu, biarlah setiap orang dari kamu menyetor sama seperti Elohim sudah memakmurkannya, supaya tidak ada pengumpulan uang ketika aku datang. Jadi kita melihat sekali lagi Eklesia Kristus berkumpul pada hari Minggu di Korintus, tetapi juga di Galatia, dan karena surat-surat ini, yaitu semua surat yang ada di dalam firman Tuhan sekarang, juga dibagikan kepada
eklesia pada zaman rasul-rasul, mereka semua berkumpul pada hari Minggu. Nah, satu hal yang penting. Hari Sabat adalah bayangan tubuh Kristus. Nah, ini bukan hanya kata yang dikatakan saya, tetapi ini adalah firman Tuhan, mari kita membacanya. Dan kamu yang sudah mati dalam dosa-dosamu dan ketidakbersunatan dagingmu, sudah dihidupkannya bersama Dia, dengan sudah mengampuni kamu dari semua pelanggaran, dengan menghapus catatan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap peraturan-peraturan yang bertentangan dengan kita dan yang berlawanan dengan kita, dan mengambilnya dari antara kita dengan memakukannya pada salibnya, dan dengan merampas perintah-perintah dan kewenangan-kewenangan, Ia membuat mereka menjadi tontonan umum dengan merayakan kemenangannya di atas mereka di dalamnya. Oleh karena itu, janganlah membiarkan siapapun menghukum kamu dalam hal makanan, atau dalam hal minuman, atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan suatu hari raya, atau tentang bulan baru, atau tentang hari-hari Sabat, yang adalah hari-hari Sabat, yang adalah bayangan hal yang mendatang. Tetapi tubuh yang dilambangkan oleh bayangan itu adalah tubuh Kristus. Jadi begini, pada hari Yesus pada hari Dia meninggal, dan lalu Dia dikubur, dan Dia 3 malam di dalam kubur itu. Dia sudah menyelesaikan semua kerja yang harus Dia lakukan di dunia ini, supaya kita dapat diselamatkan. Lalu itu jadi hari Sabat melambangkan Kristus sudah disalibkan dan dikuburkan, dan Dia istirahat dari kerjanya. Lalu pada hari Minggu Dia bangkit, dan oleh karena itu sekarang Dia hidup, dan Dia dapat memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang akan percaya kepadanya. Nah, janganlah membiarkan seseorang menghukum kita dalam hal makanan. Biasanya orang yang mengutamakan hari Sabtu sebagai Sabat, biasanya mereka juga mengutamakan makanan, harus makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain-lain. Itu yang paling penting bagi mereka. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, yang penting adalah Yesus sendiri dan hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus diberikan dengan cuma-cuma kepada barang siapa yang akan percaya kepadanya. Janganlah kita yang percaya kepada Yesus, janganlah kita kembali kepada perjanjian lama, jangan kita kembali kepada hukum-hukum, jangan kita berpikir bahwa hukum-hukum itu dapat menyelamatkan jiwa kita, sebab sebenarnya hukum-hukum itu tidak pernah diberikan untuk menyelamatkan jiwa kita, tetapi diberikan supaya mulut setiap orang akan ditutup, supaya dia tidak bisa bersombong. Sebab
Hukum itu menyatakan bahwa kita semua sudah berbuat dosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak hidup cukup baik untuk menyelamatkan diri. Jadi kita perlu seorang juru selamat, dan juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 2 ayat 23, dan terjadilah kemudian bahwa ia berjalan melalui ladang-ladang biji-bijian pada hari Sabat, dan murid-muridnya mulai memetik butir-butir dari biji-bijian itu sementara mereka berjalan. Dan orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihatlah, mengapakah mereka berbuat hal yang tidak sah pada hari Sabat?" Dan ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu tidak pernah membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia membutuhkan dan kelaparan, ia dan mereka yang bersama dia? Sebagaimana ia pergi ke dalam rumah Elohim pada hari Abiathar, imam tertinggi, dan memakan roti sajian yang tidak sah dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan ia juga memberikannya kepada mereka yang ada bersama dia." Dan ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Oleh karena itu, Putra Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Jadi hari Sabat diberikan kepada kita supaya kita istirahat. Kita tidak bisa kerja 7 hari seminggu tanpa ada efek yang jelek pada kesehatan kita. Itu hari Sabat diberikan untuk istirahat. Nah, karena Yesus adalah Tuhan juga atas hari Sabat, ya, maka ia berwenang untuk mengubah harinya dari Sabtu ke Minggu. Sabat sekarang disebut hari Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 10, Rasul Yohanes menulis waktu dia digerakkan oleh Roh Kudus. Ini adalah kata-kata dari Elohim sendiri. "Aku ada," kata Rasul Yohanes, "aku ada dalam roh pada hari Tuhan, dan mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring seperti dari sebuah trompet yang berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah gulungan kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh eklesia yang ada di Asia, ke Efesus dan ke Smyrna dan ke Pergamus dan ke Thyatira dan ke Sardis dan ke Philadelphia dan ke Laodikia." Jadi sekali lagi, Sabat sekarang adalah hari Minggu yang disebut hari Tuhan. Nah, biar saya berhenti, tunggu sebentar ini, biar saya berhenti dengan mengatakan yang paling penting bukan hari mana yang kita berkumpul. Bisa berkumpul setiap hari kalau mau. Tidak harus hanya hari Minggu. Bisa juga hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, semuanya bisa. Tetapi yang paling pokok sekarang adalah hari Minggu. Jadi jangan terlalu mengutamakan hari mana kita harus berkumpul. Tetapi yang paling penting adalah Kristus, kita perlu berkumpul untuk mengutamakan Kristus. Bahwa dia mati menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Dia dihukum mati menggantikan kita. Supaya dia juga dikubur 3 hari 3 malam kemudian. Dia bangkit dan sekarang dia hidup dan dia mampu dan rela memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang akan beriman hanya kepada dia saja. Jadi saya minta pada Anda percayalah pada Yesus sekarang. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berpikir bahwa hari Sabtu adalah hari yang harus berkumpul. Saya menjamin orang yang mengajar begitu, dia juga mengajar bahwa tidak boleh makan babi atau tidak boleh minum kopi dan hal-hal yang begitu sangat diperbesarkan, membuat hal yang paling penting walaupun sebenarnya tidak begitu penting. Boleh makan babi menurut firman Tuhan. Kita tidak akan membicarakan itu hari ini. Tetapi Anda perlu belajar firman Tuhan sendiri. Jangan hanya percaya kepada apa yang dikatakan seorang pendeta. Harus melihat dalam firman Tuhan sendiri. Supaya Anda tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Dan ya demikian. Kita akan berhenti untuk kali ini. Saya bilang sekali lagi, percayalah pada Yesus. Jangan percaya pada hari yang hari kita harus berkumpul. Jangan mengutamakan itu, tetapi mengutamakan Tuhan Yesus Kristus.